Pemirsa H+2 Lebaran, jumlah penumpang yang akan berangkat mudik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih tinggi. Sementara untuk arus balik pemudik di area Daop 1 Jakarta juga akan dimulai per hari ini. Hingga hari Senin ini tercatat ada sebanyak 38.000 penumpang yang berangkat di area Daop 1 Jakarta dengan tujuan mayoritas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara arus balik pemudik juga sudah dimulai hari ini. Tercatat ada peningkatan penumpang yang tiba mencapai 40.000 penumpang di area Daop 1. Untuk penjualan tiket tertinggi terjadi pada 26 April nanti, bertepatan dengan selesainya cuti bersama dari pemerintah. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei mendatang. Dan untuk mengetahui pantauan arus balik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Chamar Hendra. Chamar, seperti apa suasana arus balik di Stasiun Senen saat ini? Ya, baik. Selamat sore Uci dan juga pemirsa, betul sekali seperti yang Anda katakan tadi bahwa untuk arus balik di Stasiun Senen ini sudah mulai terlihat. Saat ini saya sudah berada di depan pintu kedatangan dan untuk bersebelahan dengan pintu keberangkatan yang sama-sama keduanya ramai. Dan untuk perbandingannya sendiri Uci dan juga pemirsa, untuk di Daop 1 ini untuk di Stasiun Senen ada sekitar 23.400 penumpang yang bertolak dari Stasiun Senen dengan menggunakan 32 kereta api, dan untuk okupansinya sendiri ini masih di atas 90%. Sementara pihak dari PT KAI Daop 1 mencatat bahwa untuk arus balik ini sudah ada 40.000 penumpang yang hari ini akan tiba di Stasiun Senen dari sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Kami dapat sampaikan kepada Anda bahwa untuk saat ini untuk keterisian yang di atas 90% ini juga bersamaan dengan jumlah masa angkutan lebaran yang tertinggi dari 18 hingga dengan 22 April, yang mana okupansinya dari 90% ini sempat menyentuh angka 100% ataupun juga sudah terisi sepenuhnya. Kemudian juga untuk tiket yang tersedia dari 1 juta tiket untuk masa angkutan lebaran hingga dengan tanggal 3 Mei 2023 ada sekitar 628.000 tiket yang sudah terjual dari 1 juta tiket yang tersedia dengan menggunakan sekitar 1.500 perjalanan. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa pihak dari PT KAI Daop 1 selama masa angkutan lebaran ini mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambahkan moda transportasi kereta api sebanyak 303 kereta api yang diharapkan ini dapat mengakomodir untuk arus balik nanti hingga dengan tanggal 3 Mei 2023. Sementara demikian, Uci, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Chamar Hendra atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Setelah Stasiun Pasar Senen, kita akan langsung menuju ke kawasan Puncak Gadok, Jawa Barat untuk mengetahui seperti apa suasana arus balik di sana. Kami telah terhubung dengan rekan kami, ada Ismalia Meidasari di sana. Ismalia, selamat sore. Bagaimana kondisi arus balik di kawasan Puncak saat ini? Ya, selamat sore Uci dan juga pemirsa. Bisa dilihat saat ini di Simpang Gadok ini terjadi hujan yang cukup lebat disertai dengan petir. Namun sampai sore hari ini memang diketahui untuk volume kendaraan dari kawasan Puncak Bogor ke Jakarta ataupun sebaliknya mengalami kenaikan. Yang tadinya volume kendaraan ini mencapai 30.000, saat ini data terbaru ini mencapai 50.000. Dan untuk pantauan arus balik dari Puncak Bogor ke Jakarta di sini masih terpantau ramai lancar, belum terjadi kemacetan. Dan untuk sebagai informasi bagi Uci dan pemirsa, memang tadi Polres Bogor ini menggunakan antisipasi one way atau jalur satu arah untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor. Dan untuk one way dari arah Jakarta ke Puncak Bogor ini tadi ditetapkan pada pukul sekitar 11 siang tadi dan berakhir pada pukul 14.20. Lalu disiapkan untuk jalur satu arah dari arah Puncak ke Jakarta atau sebaliknya ini pada pukul 14.40 dan baru dibuka pada pukul 16.30, sehingga pantauan lalu lintas di Simpang Gadok ini masih terpantau ramai lancar. Sementara itu kembali ke studio Uci. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas informasinya langsung dari kawasan Puncak, Jawa Barat. Pemerintah sudah mengevakuasi 538 warga negara Indonesia dari Khartoum, Sudan yang saat ini tengah dilanda pertempuran. Mereka akan dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi.
538 WNI yang dievakuasi tahap 1 terdiri dari 240 laki-laki, 273 perempuan, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi merupakan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, para WNI dievakuasi dengan 8 bus dan 1 bus milik KBRI. Evakuasi tahap pertama berangkat dari Khartoum menuju Port Sudan hari Minggu kemarin dan akan menempuh perjalanan selama 15 jam sepanjang 830 km. Dari Port Sudan, mereka akan dievakuasi ke Jeddah melalui jalur laut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah berusaha penuh melindungi WNI di Sudan. Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Saat ini masih ada 289 WNI di Sudan yang akan dievakuasi pada tahap kedua. Kementerian Luar Negeri minta WNI yang masih di Sudan dan belum melapor untuk segera melapor ke KBRI.